kita ngobrolin berita gulat ya. Bukan berita sih, bicara gulat ya. Jadi kita pengen ngobrolin aja soal gulat-gulat yang rame-rame kemarin. Oke, jadi kalau kelihatan seragamnya kurang lebih sama ya. Cuman bedanya video sebelumnya atau video yang lain tuh pakai jaket, yang ini enggak. Cuma lepas jaket doang soalnya. Oke, jadi di video yang ini saya pengen bahas soal JD McDonagh yang kemarin rame gara-gara dia cedera. Dia, melakukan kesalahan bertanding dan lain sebagainya lah ya teman-teman, bisa membahasakan sendiri. Jadi ini itu terjadi ketika, pertandingan untuk memperebutkan World Tag Team Championship antara Judgment Day yang mana diwakili oleh JD McDonagh dan Dominic Mysterio melawan War Raiders ya, Erik dan Ivar. Di mana ketika itu movementnya adalah si JD ini dia kayak moonsault gitu, moonsault press ke War Raiders. Ternyata tiba-tiba entah kenapa kepleset atau gimana saya juga nggak mau kayak membahas begitu banyak, si kepala bukan kepalanya, badannya JD ini badan bagian atasnya segini yang dada dada ke atas itu, dia ngebentur ke meja dan ternyata tidak lama dia kolaps. Dia masuk rumah sakit dan harus absen dulu kurang lebih 1 bulan kata dia ya. Ini sudah dikonfirmasi di Twitter-nya dia dan banyak orang yang menyalahkan WWE itu. Dan saya baru lihat tadi pagi ada yang nyalahin meja. Ada yang nyalahin meja. Ini agak lucu sebenarnya kalau ketika tiba-tiba nyalahin meja gitu. Enggak sih, saya nggak akan nyalahin War Raiders, nggak akan nyalahin JD dan lain sebagainya, enggak, emang kesalahan maksudnya kesalahan di sini adalah, ya ini aja, eee, kesalahan teknis aja. Jadi, ya udahlah, cuman bisa ngarepin JD sembuh cepet, bisa balik lagi gitu. Karena, kadang-kadang ini si kepala Roblox ini juga menghibur, kepala Roblox-in. Nah itu kan, kalau teman-teman lihat ya, ada yang nyalahin meja gitu tadi kata saya. Agak lucu ketika nyalahin meja. Jadi ini kasarnya tuh kayak waktu match-nya Seth Rollins lawan Finn Balor, Finn Balor itu dia nge-botch waktu nerima, powerbomb-nya Seth Rollins. Di mana waktu 2017 ya, 2016 waktu nge-botch itu adalah si Finn Balor, megang ke barikade ternyata kekencengan Seth Rollins lemparnya. Akhirnya apa, dislokasi, patah, pas sampai patah ya? Saya lupa dislokasi apa aja apa sampai patah ya? Nggak tahu saya. Saya agak lupa soalnya, kena aja. Akhirnya dia harus absen, walaupun dia menang match-nya gitu. Jadi kan, bingung gitu. Banyak yang nyalahin Finn Balor, banyak yang nyalahin Seth Rollins, tapi masa lucu aja nyalahin barikade. Ya udah nggak usah dipasang barikade, kan ya gitu konsepnya. Ada loh yang nyalahin meja, jadi ada yang bilang, meja ini harus disalahkan gitu. WWE lebih tepatnya ya, disalahkan karena pasang mejanya yang keras. Padahal kan kalau e-sport itu harusnya pasangnya yang aman dan enak gitu. Ya masalahnya siapa yang tahu kecelakaan itu akan terjadi, kayak gitu aja. Jadi instead untuk menyalahkan meja, menyalahkan untuk hal-hal yang seperti ini nggak harus disalahkan gitu. Karena memang ya bukan tupoksinya untuk disalahkan. Kita lebih baik melihat aja, bagaimana sih hal ini bisa terjadi dan apa sih kira-kira yang bisa ditangani sama kita dan apa yang bisa diantisipasi gitu, gitu ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu, JD ini kenapa setelah kejadian itu. Nah ternyata JD ini mengalami kebocoran paru atau bahasa medisnya itu adalah pneumotoraks. Pneumotoraks itu sederhananya adalah ketika terjadi, satu momen di mana ruang di antara dinding, dada kita sama paru-parunya itu ada, terhimpit oleh air, bukan air, terhimpit oleh udara gitu, ada udara. Jadi kan kalau teman-teman bayangkan di sini ini dindingnya dada ya, dinding dada. Nah di sini paru-paru. Nah di sini paru-paru ya. Nah di antara si dinding paru sama si dinding dada sama paru-paru ini dia ada, ruangan gitu. Ruangan ini fungsinya untuk apa? Ruangan ini fungsinya untuk, memberikan paru-paru ruang untuk mengembang.
Jadi kan kita semua udah tahu ya, kita kan bernafas itu menggunakan paru-paru dan paru-paru itu ketika kita menarik, apa namanya, menarik udara, dia kan akan mengembang kan, kemudian ketika mengeluarkan udara dia akan mengempis. Nah, ruangan di antara si dinding dada sama si paru-paru ini, dia fungsinya untuk itu, untuk memfasilitasi si apa namanya, paru-paru untuk mengembang dengan lebih mudah. Jadi, udah nih, udah ruangannya, nah tinggal beraktivitas ya, kayak kayak kita mau duduk, kayak kayak kita mau duduk di angkot gitu ya. Kalau ada ruangan, kalau ada space kosong antara kita sama penumpang yang lain, kita mau geser-geser kan enak ya, siapa tahu pantatnya nyelip dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ketika, "Aduh pengen geser dikit nih, enak kayaknya." Nah, kalau udah kegeser kan enak ya, jadi duduk lebih nyaman. Sekarang kalau ruangannya terisi gitu ya, space kosongnya terisi, apa yang akan terjadi? Kesulitan kan? Kesulitan untuk bergerak. Salah satunya di case-nya si pneumotoraks ini, ketika, ruangan di antara si apa namanya, dinding dada sama si paru-paru ini ada udara, ada sejumlah udara yang, mengisi di dalam situ. Sehingga apa yang terjadi? Si paru-paru tidak bisa mengembang secara maksimal. Karena apa? Kehimpit sama si, udara yang ada di antara itu. Itu. Udaranya bisa terjadi dari apa aja, Bang, banyak macamnya. Tapi yang jelas, yang bisa teman-teman bukan bisa ya, yang gampang diketahui itu ada 2. Yang pertama, itu dikarenakan, adanya, cedera. Nah, yang mana si case-nya JD McDonald itu adalah karena cedera tadi ya, udah tahu teman-teman semua. Itu dikarenakan dia kan ngebentur ke meja ya, badannya, dadanya gitu ya, ngebentur ke meja, ada retak di tulang iganya, tulang iga lagi, tulang rusuk, ada retak di tulang rusuk sehingga ya, memudahkan terjadinya si pneumotoraks tadi. Atau yang kedua, memang sudah ada penyakit, bawaan di paru-parunya, gitu. Ya, ini sih gimana cara nanganinnya, ya cara nanganinnya sih sebenarnya balik lagi ke seberapa parah si pneumotoraksnya itu sendiri. Kalau misalkan ringan, dia bisa ya bisa terobati dengan sendirinya, tapi nanti tetap kalau misalkan di-assess dulu sama dokternya, dilihat dulu, kalau misalkan menurut dokter ini aman nih, ya udah, nanti paling misalkan dokter, mengambil si sisa-sisa, udara yang kayak masih nyangkut lah kasarnya, nyangkut di ruangan itu, nanti pakai jarum suntik, nanti tinggal diambil gitu. Kalau misalkan parah nanti dia ada penanganannya sendiri lebih lanjut dan triknya lebih tricky lagi, lebih rumit lagi. Tapi memang pneumotoraks ini kalau cepat ditangani, dia tidak membahayakan itu. Jadi gitu ya teman-teman. Nggak usah terlalu inilah, nggak usah terlalu kayak, "Ya ini gimana jadi McDonald," dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba kayak tadi nyalahin meja. Jadi udah stop lah ngawur-ngawurnya gitu. Ini kalau misalkan, yang komen, "Ah Bang, penjelasannya ngawur." Kalau misalkan yang counter-nya dokter sih saya nggak apa-apa, beneran. Tapi sekalian refresh pelajaran saya sih waktu zaman masih kuliah dulu itu. Ya, itu aja dulu sih buat video hari ini. Silakan teman-teman kalau misalkan mau diskusi di kolom komen silahkan tulis aja ya. Itu aja dulu buat hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali di video berikut. Sekian.